Perkenalkan, nama saya Julpan SP Luther. Saya dari Universitas Pembangunan UNSI Manado. Saya akan menjelaskan tentang tugas ujian elektronika. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang kita secara mungkin kembali mendengarkan kata resistor, transistor, tetapi masih banyak yang kita tidak ketahui dengan pahami dari kegunaan resistor dan transistor itu sendiri, dan di mana alat-alat tersebut baik dari segi definisinya, fungsinya, dan jenis alat tersebut. Untuk itu kita perlu memahami dan mempelajari dengan baik dan teliti agar kita dapat mengerti tentang alat-alat tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bab 2, pembahasan. Pengertian resistor dan transistor. Pengertian resistor adalah suatu benda yang mempunyai nilai tahanan tertentu dan menyerap energi dalam bentuk panas. Dalam praktiknya, resistor juga disebut tahanan atau hambatan listrik. Ada juga menyebut resistance atau resistan dalam kurung Belanda. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari karbon. Resistor disebut dengan huruf R. Huruf R besar satunya dipakai untuk menentukan besar kecilnya nilai resistor adalah ohm, atau disingkat dengan huruf yakni omega Q. Nilai satu tersebut harus dipergunakan untuk menentukan besar nilai resistor adalah U 1 mega ohm, 1 juta ohm, 1 kilo ohm, dengan 1000 ohm. Transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor dengan contoh NPN dan PNP. Transistor memiliki 3 kaki emitor E base, garing basis B, dan kolektor garing kolektor C yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung, switching, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Transistor dapat berfungsi keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangannya inputnya FET. Kemungkinan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Penggunaan resistor dan transistor. Kegunaan resistor dalam kehidupan sehari-hari. Resistor memiliki banyak kegunaan, terutama dalam bidang elektro. Adapun kegunaan resistor sebagai berikut. A. Pembangkit potensi listrik. Maksudnya bahwa resistor ini bisa menimbulkan potensi listrik dengan nilai tertentu. B. Memperkecil tegangan dalam kurung potensial listrik. Maksudnya dengan pemasangan ini kita berhasil menurunkan tegangan listrik dari suatu sumber listrik. Misalnya bila kita berkehendak memutar atas motor listrik dengan tegangan 60 volt, sedang kita memiliki acu 7,5 volt atau 12 volt. Makanya cara ini bisa dipasangkan tahanan dengan perhitungan tertentu. Bila motor listrik tersebut memiliki tahanan dengan sebesar 3 ohm, maka diperlukan potensial 6 volt. Sebagai maksud, kita harus memasangkan tahanan sebesar 3 ohm pada acu 12 volt. C. Memperkecil arus listrik. Maksudnya yaitu jika dipasangkan suatu tahanan dakam atau rangkaian kawat, maka akibatnya arus listrik yang mengalir menjadi lebih kecil. Dia membagi tegangan listrik. Maksudnya membawa dengan pemakaian tahanan ini kita akan berhasil membagi tegangan listrik dari suatu sumber listrik, tetapi bila hasil pembagian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan sumbernya. Penggunaan transistor. Penggunaan transistor adalah sebagai berikut. Fungsi transistor yakni sebagai penguat, sebagai pemutus, dan penyambung dalam kurung saklar, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan berbagai fungsi lainnya. Transistor pun dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya BJT atau tegangan inputnya FET yang memungkinkan pengaliran listrik sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Fungsi transistor sebagai saklar yang mengatur bias dari transistor hingga komponen ini menjadi jenuh akan menyebabkan seolah-olah diperoleh hubungan singkat di antara emitor dan kaki kolektor. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sehingga transistor bisa dipakai sebagai saklar elektronika. Fungsi transistor sebagai penguat arus. Berdasarkan fungsi ini membuat transistor dapat digunakan untuk rangkaian power supply yang tegangan
tegangannya diset dalam keadaan tersebut di transistor A harusnya lebih dahulu dibias dengan tegangan yang konstan pada basisnya, tujuan biar pada emitter menghasilkan tegangan yang tetap, umumnya yang dipakai untuk mengontrol tegangan basis agar tetap adalah dioda Zener. B. Fungsi transistor untuk menguat sinyal AC. Selain sebagai penguat arus, transistor juga bisa digunakan sebagai penguat tegangan pada sinyal AC, atau pemakaian transistor sebagai penguat sinyal digunakan untuk beberapa macam teknik pembiasaan basis transistor. Bentuk dan jenis transistor. Bentuk transistor antara lain sebagai berikut. Contoh bentuk fisik dari resistor jenis tripod. B. Contoh untuk bentuk fisik dari variabel resistor jenis potensio. C. Contoh bentuk fisik dari variabel resistor dengan jenis PTC, NTC, dan LDR. PTC positif deflector coefficient adalah jenis resistor non-linear yang nilainya hambatannya terpengaruh oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang mempengaruhi, makin besar nilai hambatannya. NTC, negatif temperatur coefficient, adalah jenis resistor non-linear yang nilai hambatannya terpengaruh oleh perubahan suhu. Makin tinggi suhu yang mempengaruhi, makin kecil hambatannya. LDR, lag dependent resistor, adalah jenis resistor non-linear yang nilai hambatannya terpengaruh oleh perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Makin besar intensitas cahaya yang mengenai, makin kecil nilai hambatannya. Resistor bernilai dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu fixed resistor, yaitu resistor yang hambatannya tetapi variabel resistor, yaitu resistor yang nilainya hambatannya tidak linear karena pengaruh faktor. Resistor non, yaitu resistor yang nilai hambatannya tidak linear karena pengaruh faktor lingkungan, misalnya suhu dan cahaya. Jenis-jenis resistor. Resistor berubah dalam kurung variabel ialah sebuah resistor yang nilainya dapat berubah-ubah dengan jalan menggeser atau memutar toggle pada alat tersebut sehingga nilai resistor dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan jenis ini kita bagi menjadi 2: potensiometer rheostat dan tripod thermometer potensiometer yang biasanya menempel pada papan rangkaian. Jenis-jenis transistor. Secara umum transistor dapat dibedakan berdasarkan banyak kategori. A. Material semikonduktor: germanium, silikon, gallium, dan arsenide. Kemasan fisik: through hole metal, through hole plastik, surface mount IC, dan lain-lain. C. Tipe BJT, JTE serta mengembangkan data transistor, yaitu IC, integrasi security. Polaritas NPN atau dalam N-channel, PNP atau P-channel. Maksimum kapasitor daya low power, medium power, high power. Maksimum frekuensi kerja low, medium, atau high frekuensi. RF, transistor, microwave, dan lain-lain. Aplikasi. G. Aplikasi amplifier, saklar, general purpose audio, tegangan tinggi, dan lain-lain. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan makalah yang telah disusun oleh penulis, maka penulis kesimpulan sebagai berikut. Resistor adalah suatu benda yang mempunyai nilai tahana tertentu menyerap energi yang bentuk panas. Resistor berguna sebagai pembangkit potensi listrik, memperkecil tegangan dalam kurung potensial listrik, memperkecil arus listrik, dan sebagai pembagi tegangan listrik. C. Transistor adalah satu komponen yang sangat diperlukan dari sebuah perangkat elektronika, sedangkan elektronika sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. C. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus, penyambung, switching, stabilisasi, dengan modulasi sinyal. Terima kasih, itulah yang menjadi penjelasan saya pada ujian pada hari ini.
Ayo kita bergabung bersama Unpi Manado, kita akan merajut titik bersama. Unpi tetap jaya.